Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di semester 2 pelajaran IPA. Pada semester ini, Ibu ingin melanjutkan materi kita yang sebelumnya semester 1 belum selesai. Nah, ini Ibu ingin melanjutkan di semester 2 secara singkat saja agar kamu bisa mengetahui seluruh bab yang ada di semester 1 kemarin. Nah, sebelum kita mulai, Ibu harap kamu tetap semangat belajar walaupun kita masih dalam kondisi PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Ibu harap tidak menyurutkan semangat kalian untuk terus belajar, terus mengembangkan diri. Nah, selanjutnya kita langsung mulai saja ya. Sebelum kita mulai, mari kita baca doa dulu dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada bab 6 di semester 1 itu seharusnya kita sudah belajar sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah ini masuknya itu kalau di IPA itu biologi. Nah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah telah menciptakan sistem peredaran darah di dalam tubuh kita. Di setiap manusia itu ada sistem peredaran darah yang dimana kalau misalnya tubuh kamu terluka, itu pasti akan mengeluarkan darah. Dan dalam sistem peredaran darah ini juga banyak manfaatnya dalam tubuh kalian ya, karena itu adalah bagian yang sangat vital. Di dalam tubuh kamu harus beredar darah agar bisa terus bernafas, bisa terus mematikan metabolisme tubuh dan lain-lain. Nah, ini adalah salah satu gambaran kecil dalam peredaran darah, di mana darah masuk ke dalam jantung, lalu keluar lagi, ada yang ke paru-paru, dan ada juga yang diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, kompetensi indikator dan KD-nya yang kita pelajari hari ini, kalau indikatornya itu untuk memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia, sedangkan kompetensi dasar itu mendeskripsikan sistem peredaran darah manusia dan hubungannya sama kesehatan manusia. Nah, indikatornya, berharap kamu bisa menyebutkan organ-organ apa aja yang ada di dalam peredaran darah dan mampu mendeskripsikan proses peredaran darah manusia, juga mampu menyebutkan kelainan-kelainan atau penyakit yang ada dalam sistem peredaran darah manusia. Nah, itu aja ya. Yang pertama yang ada dalam sistem peredaran darah tentunya adalah darah. Nah, darah ini adalah jaringan tubuh ya. Darah ini jaringan yang memiliki fungsi yang sangat penting untuk kelangsungan hidup kita. Di dalam tubuh kita ini ada darah itu volumenya 8% dari berat badan masing-masing manusia. Fungsinya yang pertama sebagai alat pengangkut. Apa yang diangkut? Ya, diangkut itu adalah oksigen dan karbon dioksida. Oksigen itu untuk metabolisme kita sehari-hari, untuk pernafasan. Sedangkan karbon dioksida itu nanti akan dikeluarkan lagi lewat paru-paru. Yang kedua, darah sebagai alat pertahanan tubuh dari penyakit. Jadi untuk sistem imun alami dari tubuh yang diberikan oleh Allah untuk kita. Jadi sebenarnya manusia itu sudah punya sistem imun alami, yaitu darah. Nah, nanti ada jenis darahnya sendiri yang berfungsi sebagai sistem imun atau alat pertahanan tubuh. Lalu ada darah sebagai pengatur suhu. Jadi dia menyesuaikan suhu tergantung tempat yang sedang kita tempati. Kalau misalnya kita di tempat yang dingin, maka darah kita akan otomatis mengatur suhu kita agar tubuh kita tidak kedinginan. Dan sebaliknya, darah melakukan proses pembekuan darah. Pembekuan darah ini dilakukan saat ada bagian tubuh yang terluka. Sehingga satu bagian tubuh terluka itu darahnya tidak akan mengalir secara terus-menerus, tapi akan berhenti melalui proses pembekuan darah. Komponen darah terbagi dua. Yang pertama sel-sel darah, yang kedua adalah plasma darah. Nah, ini adalah sel darah. Sel darah itu ada 3. Ada sel darah merah, ini gambarnya seperti ini, sel darah merah. Lalu ada sel darah putih. Selnya darah putih karena memang warnanya itu agak putih atau kekuningan. Lalu ada keping darah. Ya, ini atau bahasa ilmiahnya platelet. Nah, sel darah ini hidup di bagian-bagian yang padat dalam darah manusia ya. Ada sel darah merah, nama lainnya eritrosit. Sel darah putih nama lainnya leukosit, sedangkan keping darah nama lainnya adalah trombosit. Ya, ingetin ya, sel darah merah eritrosit, darah putih leukosit, keping darah trombosit. Nah, masing-masing sel darah ini memiliki fungsi dan tugas yang berbeda-beda. Apa aja itu?
Yuk kita lihat. Nah ini sel darah merah, ini bentuknya itu seperti cakram atau kayak donat, tapi tengah-tengahnya nggak bolong ya, dia agak pipih di bagian tengah. Nah ini adalah sel darah merah. Kenapa warnanya merah? Karena di dalamnya terdapat hemoglobin atau Hb. Hb itu untuk mengikat oksigen. Jadi kalau misalnya nggak ada Hb-nya, oksigen yang kamu hirup sehari-hari itu tidak bisa terikat. Nah, itu akan mengganggu proses metabolisme tubuh dan proses peredaran darah dalam jantung. Nah, jadi penting eritrosit ini. Eritrosit ini di dalam tubuh manusia selalu diproduksi setiap 120 hari. Setiap 120 hari. Berarti berapa bulan tuh? Hampir 3 bulan ya. Jadi setiap 3 bulan diganti lagi sel darah yang baru. Nah, yang kedua adalah sel darah putih. Sebelum sel darah putih, mau menjelaskan dulu tentang sel darah merah. Nah, sel darah merah ini memiliki fungsi ya. Fungsinya itu untuk mengikat oksigen agar bisa diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, ini hemoglobin ini ya yang berfungsi untuk mengikat. Nah, selain mengikat oksigen, hemoglobin ini juga berfungsi untuk mengikat karbon dioksida atau CO2 dari jaringan tubuh dan diangkut ke paru-paru. Jadi yang udah diedarkan ke seluruh tubuh itu pasti menghasilkan karbon dioksida. Nah, itu nggak boleh terlalu lama di dalam tubuh karena bersifat toksik atau racun. Jadi harus dikeluarkan melalui paru-paru dan dihembuskan melalui sistem pernapasan. Nah, itu adalah fungsi dari sel darah merah atau fungsi dari hemoglobin itu sendiri. Karena kan hemoglobin ada di dalam sel darah merah. Lalu sel darah yang kedua adalah sel darah putih atau leukosit. Nah, leukosit ini di dalam darah manusia, setiap 1 mililiter darah itu mengandung 8.000 sel darah putih. Ya, jadi setiap 1 mililiter darah itu ada 8.000 sel darah putih. Dia lebih besar dari sel darah merah, tapi bentuknya tidak tetap. Ya, bentuknya agak abstrak ya, jadi nggak seperti sel darah merah yang kepingnya itu bersamaan semua, sedangkan sel darah putih itu nggak sama. Nah, tadi soal sel darah merah itu jumlahnya adalah kurang lebih 5 juta setiap 1 mm kubik darah. Kalau sel darah putih itu 8.000 sel ya. Nah, sel darah putih itu fungsinya untuk melindungi tubuh dari infeksi. Nah, ini yang fungsinya untuk sebagai imunitas tubuh. Dia yang benteng pertahanan kamu kalau ada kuman atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh, maka yang melawan duluan adalah sel darah putih. Nah, ini adalah macam-macam sel darah putih, ada monosit, eosinofil, basofil, neutrofil, dan limfosit. Ini masing-masing memiliki tugas sendiri-sendiri. Ya, kayak polisi, misalnya ini yang tugas polisi lalu lintas, ini yang tugas untuk kriminal. Nah, itu begitu juga dalam sel darah putih. Ada yang melawan bakteri, ada yang melawan virus, ada yang melawan kuman-kuman, dan lain-lain. Ini masing-masing punya fungsinya. Nah, sifatnya itu, sel darah putih itu dapat membentuk antibodi. Nah, kemampuannya menembus kapiler darah dan masuk ke jaringan tubuh. Nah, untuk antibodi lalu bisa melenyapkan bibit-bibit penyakit yang dinamakan fagositosis. Jadi kalau ada ini misalnya ada bakteri masuk ke dalam tubuh, nah kalau sel darah putih kamu sedang sehat, maka dia bisa memakan bakteri itu sehingga bakterinya nggak jadi menginfeksi tubuh kalian. Ya. Lalu bisa menembus kapiler darah dan masuk ke jaringan tubuh atau diapedesis. Dia untuk menangkap mangsa ya. Jadi mangsanya misalnya ada di jaringan tubuh yang sebelahnya, tapi ada sel darah putih di jaringan yang sebelahnya. Nah, itu bisa nembus melalui kapiler darah dan dimakanlah bakteri atau kuman atau zat-zat asing yang masuk ke dalam tubuh kamu lalu dipecahkan lalu nggak jadi menginfeksi tubuh kamu. Nah, ini fungsinya sel darah putih. Sel darah putih juga bisa mengangkut lemak. Nah, sel darah putih ini penting sekali untuk kehidupan, untuk tubuh kamu, untuk sel darah kamu, tapi nggak boleh lebih dari normal. Tadi normalnya itu setiap 1 mm kubik, normalnya hanya ada 8.000 sel. Nah, kalau lebih bagaimana? Kalau lebih berarti, kalau lebih dari normal, maka disebut dengan leukositosis atau leukemia, nama penyakitnya, atau disebut juga kanker darah. Kanker darah itu berarti jumlah sel darah putihnya melebihi normal. Kalau lebih dari normal, maka fungsinya bukan lagi sebagai sistem imun, tapi malah sebaliknya, malah dia memakan sel-sel tubuh yang sehat. Akhirnya sistem imunnya malah berkurang, nggak berfungsi lagi.
Nah, sebaliknya kalau kurang disebut leukopenia. Nah, ini juga sama bahayanya ya, seperti leukositosis atau leukemia. Maka yang bagus itu ya normal, kisaran 8.000 sel dalam 1 mm kubik darah. Nah, ini adalah yang terjadi saat kamu kemasukan kuman atau zat-zat asing ke dalam tubuh. Nah, ini dikejar-kejar terus. Nah, misalnya bakteri ini akan dikejar terus sampai bisa dimakan. Lalu kalau misalnya udah dapet, dia akan dimasukkan ke dalam sel darah putihnya. Ulang ya. Nah, ini sel-sel darah yang normal. Nah, ini yang diserang oleh sel darah putih. Kalau sel darah putihnya lagi sehat, maka dia agresif. Dia akan terus mengejar zat-zat asing yang akan menginfeksi tubuh, entah jadi demam atau yang lain-lain. Jadi sebenarnya manusia itu sudah diberikan Allah sistem imun alami di dalam tubuh masing-masing. Tinggal kalian yang menjaga kesehatan masing-masing agar sel darah putih kalian tetap sehat. Lalu sel darah yang ketiga adalah keping darah atau trombosit. Trombosit ini fungsinya untuk proses pembekuan darah. Kenapa perlu dibekukan darah? Karena kalau misalnya kamu terluka, itu darahnya harus cepat-cepat dibekukan agar tidak keluar darahnya terlalu banyak. Kalau darahnya keluar terlalu banyak, akibatnya kekurangan darah, nah itu bisa menyebabkan kematian. Maka penting sekali memiliki trombosit atau keping darah ini. Jumlahnya, kalau dalam keadaan normal, setiap 1 ml darah, jumlahnya yang normal itu antara 200.000 sampai dengan 400.000 butir keping darah. Tentunya kalau misalnya di bawahnya ini atau di atasnya ini, itu sudah tidak normal. Berarti akan menyebabkan penyakit. Nah, bagaimana cara proses-proses pembekuan darahnya? Pertama, misalnya kamu terluka, maka pasti ada jaringan yang terbuka atau sobek, lalu jaringannya luka, maka trombosit otomatis akan mengeluarkan yang namanya trombokinase. Trombokinase ini dia mengeluarkan kalsium dan vitamin K. Nah, kalsium dan vitamin K ini otomatis diubah lagi menjadi protombin atau trombin. Protombin menjadi trombin, diubah lagi menjadi fibrinogen dan benang-benang fibrin. Nah, kalau sudah ada benang-benang fibrin, maka darahnya tidak akan keluar lagi. Lukanya tertutup, lama-kelamaan luka ini akan menjadi kulit lagi. Nah, benang-benang fibrin ini yang sering kamu lihat di tubuh kamu kalau misalnya habis terluka pasti lama-lama jadi hitam atau koreng ya. Nah, itu koreng itu disebut benang-benang fibrin. Jadi kalau kamu korengan bilangnya benang-benang fibrinan biar keren ya. Lanjut. Nah, tadi kan darah ada 2 ya, ada sel-sel darah dan plasma darah. Tadi sel darah ada 3, sel darah putih, sel darah merah, dan keping darah. Sedangkan yang kedua adalah plasma darah. Plasma darah ini terdiri dari 90%-nya air. Nah, sisanya adalah hormon, mineral, antibodi, sari makanan, zat sisa, dan lain-lain. Fungsinya untuk mengangkut sari-sari makanan, hormon, sisa metabolisme yang tadi Ibu sebutkan. Di dalamnya mengandung fibrinogen. Fibrinogen itu untuk pembekuan darah. Lalu ada albumin. Albumin untuk mengatur tekanan osmosisnya darah biar bisa selalu mengalir dengan baik. Lalu ada globulin untuk mengatur membentuk antibodi ya. Jadi ini bersinergi dengan sel-sel darah yang tadi fungsinya Ibu sebutkan. Nah, selain darah, organ yang penting dalam sistem peredaran darah ini adalah jantung. Jantung itu adalah alat vital dalam sistem peredaran darah. Fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi darah yang mengalir itu pasti ada yang masuk dan keluar dari jantung. Ada yang masuk ke jantung dan ada yang keluar dari jantung. Letaknya ada di rongga dada kiri di atas diafragma. Diafragma itu bagian atas perut. Letaknya ada di rongga dada kiri atas. Nah, ini bagian-bagian jantung. Bagian-bagian jantung itu terdiri dari 3 lapisan. Lapisannya namanya yang paling luar. Paling luar ini kalau misalnya bentar ya. Nah, ini kan ada bagian luar, ini disebut perikardium atau lapisan luar. Lalu di bagian dalamnya lagi ada lapisan tengah disebut miokardium dan yang paling dalam disebut endokardium. Nah, ada ruangan-ruangan di dalam jantung, kayak kamar-kamar gitu. Ruangannya ada 4. Yang pertama, ini ada 4 nih. 1, 2, 3, 4. Nah, ini namanya kamar atau ruang di dalam jantung. Apa aja namanya?
Nah, ini adalah yang namanya bilik, yang di bawah namanya bilik ya. Ini bilik kanan. Kalau yang di kanan berarti bilik kanan. Kalau yang di bawah bilik kiri. Bilik itu nama lainnya ventricle. Ya, jadi nama lainnya kalau ada bacaan ventricle berarti itu bilik ventricle kanan atau bilik kanan. Lalu yang di sebelahnya ventricle kiri atau bilik kiri. Nah, di sini ada yang di atas ini yang 2, 1, 2. Nah, ini adalah namanya serambi atau nama lainnya atrium. Ini kanan berarti ini atrium kanan atau serambi kanan. Nah, ini namanya atrium kiri atau serambi kiri. Nah, masing-masing ini dari ventricle kiri ke atrium kiri atau dari bilik kiri ke serambi kiri ini dipisahkan oleh katup. Ya, ini namanya katup aorta dan katup mitral atau bicuspidalis. Begitu juga dengan serambi bilik kanan dan bilik kiri, bilik kanan dan serambi kanan. Nah, ini juga dipisahkan oleh katup, namanya katup trituspidalis. Nah, untuk simulasinya Ibu mau kasih lihat kamu video. Nah, ini adalah videonya. Nah, ini adalah bagian tubuh kita di dalam sistem peredaran darah. Kalau dibesarkan kira-kira seperti ini. Nah, ini adalah bagian tubuh bagian atas, ini bagian tubuh bagian bawah ya. Atas itu berarti dari perut ke atas, lalu kalau bagian bawah perut ke bawah. Nah, ini ada yang namanya vena cava inferior. Ini adalah bagian tubuh. Vena cava inferior itu adalah pembuluh darah ya, atau pembuluh balik yang membawa darah menuju jantung. Kalau misalnya yang vena cava inferior ini membawa darah dari bagian tubuh bagian bawah. Kalau vena cava superior dia membawa darah dari bagian tubuh atas ya. Yang dibawa darahnya itu darah yang mengandung karbon dioksida. Jadi yang dibawanya itu darah yang mengandung karbon dioksida. Nah, jadi kalau misalnya yang membawa karbon dioksida dia akan kembali lagi ke jantung. Tapi kalau yang dari jantung yang dibawa ke seluruh tubuh, maka dia mengandung oksigen atau O2. Kalau ke seluruh tubuh berarti sama. Kalau yang ke bagian atas melalui vena cava superior, kalau yang ke bagian bawah, tubuh bagian bawah melalui vena cava inferior. Lanjut. Nah, ini masing-masing membawa darah ya. Nah, kalau yang menuju jantung, maka dia membawa darah yang mengandung karbon dioksida. Nah, ini akan masuk ke jantung bagian atrium kanan. Atrium tadi apa? Atrium adalah serambi kanan ya. Pokoknya yang kanan-kanan dia pasti menampung karbon dioksida. Nah, dia membawa karbon dioksida ke serambi kanan atau atrium kanan, lalu diturunkan lagi ke bilik kanan ya. Di bilik kanan diturunkan lagi untuk apa? Untuk diedarkan ke paru-paru. Karena paru-paru ini menampung karbon dioksida yang nanti akan ditukarkan oleh oksigen lagi, oksigen hasil pernafasan. Nah, ini nanti akan dibawa lagi ke arteri, lewat arteri pulmonalis. Jadi dari bilik kanan menuju paru-paru itu melewati arteri pulmonalis atau arteri paru-paru, pembuluh nadi paru-paru itu akan menukarkan karbon dioksida dengan oksigen. Ditukar, karbon dioksida yang tadi harus dikeluarkan, lalu dimasukkanlah oksigen dari paru-paru menuju ke bilik kiri. Di sini ya, menuju ke bilik kiri. Lalu dari bilik kiri ke serambi kiri dulu, lalu setelah itu ke bilik kiri. Nah, darah yang sudah ditukar, karbon dioksida yang sudah ditukar oleh oksigen nanti akan masuk lagi ke paru-paru, lalu diikat oleh hemoglobin. Nah, oksigen itu akan masuk melalui atrium kiri atau serambi kiri, lalu
edarkan lagi ke serambi ke wili kiri, ini lewat katup mitral. Nah, nanti dari bilik kiri atau ventrikel kiri akan diedarkan ke seluruh tubuh, ya. Jadi ada yang ke bagian tubuh atas dan ada yang ke bagian tubuh bawah. Nah, ini kalau yang merah ini berarti dia membawa oksigen. Ya, membawa oksigen, ada yang ke bagian tubuh bagian atas. Nah, ini lewat arteri pulmonalis, ya. Jadi lewat arteri pulmonalis ada yang ke bagian atas, ada yang ke bagian tubuh bawah melalui katup aorta, dan ada kapiler darah juga. Nah, ini membawa oksigen. Setelah beredar ke seluruh tubuh, nanti akan dibalikkan lagi, karena kalau udah diedarkan ke seluruh tubuh itu akan mengandung karbon dioksida. Kalau sudah mengandung karbon dioksida, maka harus dikembalikan lagi ke jantung, ya, tepatnya ke bilik kanan dulu, setelah itu baru ke serambi kanan, baru setelah itu ke paru-paru lagi. Jadi seperti itu terus, ya. Ini namanya siklus. Nah, peredaran darah itu terbagi menjadi dua, ada peredaran darah kecil dan ada peredaran darah besar. Kalau peredaran darah kecil, itu udara dari paru-paru masuk ke atrium kiri atau serambi kiri, lalu masuk ke bilik kiri atau ventrikel kiri. Nah, kalau misalnya peredaran darah besar, ini ke seluruh tubuh, dari jantung, dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh, lalu kembali lagi ke serambi kanan. Nah, itu namanya peredaran darah besar. Jadi, kalau peredaran darah kecil, yang ini nih, ulang ya, yang peredaran darah kecil, nah, yang peredaran darah kecil itu dari bilik kanan atau ventrikel kanan, itu akan menuju ke paru-paru, lalu dari paru-paru dikembalikan lagi ke serambi kiri atau atrium kiri. Nah, itu namanya peredaran darah kecil. Jadi kalau peredaran darah kecil hanya ke paru-paru. Tapi kalau peredaran darah besar, nah, kalau peredaran darah besar itu dari bilik kiri jantung, lalu diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh nadi atau arteri pulmonalis, dan kembali lagi ke serambi kanan. Dari serambi kanan lalu kan dibawa lagi ke bilik kanan, dikembalikan lagi ke paru-paru. Nah, seperti itu terus, ya. Jadi itu dinamakan peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Nah, perbedaannya pembuluh nadi dan pembuluh balik. Kalau pembuluh nadi itu atau arteri nama lainnya, itu pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung ke jaringan. Sedangkan pembuluh balik atau pembuluh vena, pembuluh darah yang membawa darah dari kapiler menuju jantung. Jadi dia membawa darah yang mengandung ada yang mengandung oksigen, ada yang mengandung karbon dioksida biasanya, ya. Kalau pembuluh nadi atau arteri letaknya itu agak tersembunyi di dalam permukaan tubuh, pokoknya di dalam banget kalau arteri. Kalau vena itu ada nampak di permukaan tubuh, jadi kelihatan. Jadi kalau misalnya dilihat dari kulit itu seperti tampak kebiruan, itu namanya berarti pembuluh balik atau pembuluh vena. Lalu dinding pembuluhnya tebal, kuat, dan elastis, tapi kalau pembuluh vena itu tipis dan tidak elastis. Arah aliran darahnya, kalau pembuluh nadi atau arteri itu dari jantung, darahnya keluar dari jantung, sedangkan pembuluh balik atau vena darahnya menuju jantung, ya. Nah, kalau denyutnya, pembuluh nadi itu terasa, sedangkan pembuluh balik tidak terasa. Nah, katupnya itu kalau pembuluh nadi hanya ada satu di dekat jantung, kalau pembuluh balik itu banyak di sepanjang pembuluh. Nah, aliran darahnya kalau misalnya terluka, kalau terlukanya di pembuluh nadi, maka darahnya akan keluar banyak atau memancarnya lebih kuat. Sedangkan pembuluh balik atau vena, kalau darahnya keluar itu hanya menetes. Ya, kalau kamu terluka di kulit, nah itu berarti yang terkena adalah pembuluh balik atau pembuluh venanya. Tapi kalau terlukanya di bagian jantung, nah itu bahaya karena darahnya itu yang keluar akan lebih banyak. Karena dia karena dia tebal atau kuat atau elastis, jadi sekalinya keluar dia akan banyak. Jadi lebih berbahaya ya kalau yang terluka adalah pembuluh nadi atau pembuluh arteri.
Nah, lalu ada kelainan dan penyakit yang terjadi pada sistem peredaran darah. Yang pertama ada anemia. Anemia sering kamu dengar ya. Anemia itu yang penyebab penyakit 5L, lemah, lesu, lunglai, letih. Nah, itu penyebabnya karena jumlah hemoglobinnya dalam darah atau sel darah merah kurang dari normal. Jadi kan sel darah merah itu normalnya adalah harusnya ada 5 juta per 1 mm kubik. Tapi kalau misalnya kurang, berarti hemoglobinnya juga kurang. Kalau hemoglobin kurang, maka darah yang mengikat oksigen dan karbon dioksida juga kurang. Akibatnya oksigen dan karbon dioksida tidak ada yang mengalir dalam tubuh atau hanya sedikit. Jadi cepat lelah. Nah, jadi kalau misalnya anemia biasanya disarankan untuk makan atau mengkonsumsi makanan-makanan yang banyak mengandung apa ya, bisa membangkitkan atau meningkatkan hemoglobin seperti sayur-sayuran atau ati-ati ampela, ati ayam, ati binatang sapi, kerbau. Nah, itu bisa meningkatkan jumlah darah atau meningkatkan jumlah hemoglobin. Lalu ada penyakit leukemia atau kanker darah yang tadi Ibu sebutkan, itu berarti dia menyerang sel darah putih atau jumlah sel darah putihnya berlebihan sehingga bukannya malah meningkatkan sistem imun, tapi malah menurunkan sistem imun. Nah, ini malah merusak tubuh. Lalu ada hemofilia. Hemofilia itu penyakit yang sulit membekukan darah saat terluka. Nah, walaupun kelihatannya sepele, kamu terluka, tapi darahnya nggak berhenti-berhenti. Nah, itu kalau dibiarkan terus, lama-lama bisa 2 ember ya. Jadi ini sangat penting. Trombosit, berarti ini menyerang trombosit. Kalau trombositnya nggak bisa membekukan darah, maka terjadilah hemofilia. Ada penyakit wasir atau ambeien. Nah, ini juga berkaitan dengan pembuluh vena karena membesarnya pembuluh vena pada anus sehingga darah tidak lancar. Jadi kalau terlalu besar venanya, darahnya keluarnya tidak lancar sehingga terjadilah penyakit wasir atau ambeien. Biasanya ini terjadi di anus. Lalu ada varises. Varises itu pelebaran pembuluh vena di kaki terhambat sehingga urat-urat di kaki itu terlihat seperti menonjol. Nah, itu namanya varises. Itulah kurang lebih pembahasan materi tentang sistem peredaran darah manusia. Cukup sekian dari Ibu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.